selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang di Dear Official. Terima kasih buat Ko Yohanes sudah nyiapin waktu buat hadir, buat ngajarin kita-kita di sini, buat sharing-sharing pengalaman, cerita-cerita di sini. Thank you banget. Thank you banget juga buat Donita udah arrange bisa kumpul bareng-bareng malam Minggu di sini. Kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Akan bicara, Koyo akan sedikit sharing sama kita tentang mindset. Gimana sih bisnis itu gitu. Nah, dengar-dengarnya nih Ko Yohanes ini dulunya juga bukan langsung seseorang yang tiba-tiba bisa langsung menjadi seseorang yang berhasil sukses seperti sekarang terkenal di mana-mana gitu ya. Nah, eh, boleh nggak kok cerita sedikit tentang pengalaman masa kecil Koko sehingga Koko bisa menjadi seseorang yang cukup sukses bisnis di bidangnya Koko saat ini? Oke, thank you banget buat Cimin yang sudah kasih kesempatan buat saya kenal sama teman-teman, sama komunitas malam ini. Thank you banget ya. Salam kenal buat semuanya yang belum pernah tahu, nama saya Yohanes Ci. Ya. Nah, kalau bicara bicara pengalaman, memang pengalaman saya kalau dibilang tuh kurang enak. Karena memang saya lahir dari satu keluarga yang nggak mampu, sehingga satu kesempatan saya dititipkan di rumah singgah, gitu. Karena buat makan aja tuh, sulit istilahnya buat orang tua saya. Jadi ada satu gereja yang mau nampung, kasih referensi untuk saya ditampung di rumah singgah, tapi jauh di Jawa. Makanya kalau ngomong Jawa saya bisa, di Madiun gitu ya. Jadi nah, singkat kata pengalaman, nggak nyaman tersebut itu yang membuat saya berontak, sehingga saya tuh berusaha keras gimana caranya saya dewasa nanti saya nggak mau miskin. Saya nggak mau sengsara karena udah ngerasain bertahun-tahun di rumah singgah itu kayaknya waduh, apalagi dari 400 sekian, orang yang di dalam satu asrama itu, kita hanya mungkin populasinya 3 sampai 5 orang yang mohon maaf, Chinese. Jadi, rasa minoritasnya itu benar-benar membekas banget sampai berontaknya itu, saya pokoknya mati-matian afirmasi, mimpi, segala macem, itu nggak mau hidup miskin. Nah, dari situlah saya mulai banyak, belajar-belajar, jadi sambil sekolah keluar juga sambil kerja, segala macem. Jadi ada satu timbul interest. Interest untuk, melakukan sesuatu yang ending-nya pengalaman buruk tadi nggak boleh terjadi lagi. Nah, ini yang saya tarik dari satu pelajaran itu bahwa kita ini manusia, khususnya manusia Indonesia, itu kalau nggak kegencet kayaknya belum bergerak. Nah, jadi pada masa itu saya berasa kegencet banget, akhirnya saya berontak. Sementara teman-teman yang seumuran saya sebelum saya tinggal di panti asuhan tadi, ya mereka enjoy sampai sekarang gitu loh. Tapi kalau saya compare, ya mereka kayaknya, kurang bergairah sih hidupnya. Kalau buat saya ya, menurut saya kurang bergairah karena monoton begitu-begitu aja, eee, ya sebagai employee lah, segala macem gitu loh. Sementara saya lihat orang yang sukses kayak, wah, Sembilan Naga tuh, kan terkenal tuh ya. Itu kayaknya, wih, melejitnya bisa seperti itu. Nah, saya mimpinya tuh kayak gitu. Jadi, sama kayak misalnya siapa namanya, eee, yang punya Bank Mega, ya kan. Nah, itu kan juga dulunya bukan orang-orang yang sukses. Jadi kalau dilihat bukannya mau merendahkan, mohon maaf, saya balik lagi kepada konsep, logik. Logiknya saya lihat guru-guru kita rata-rata ending-nya tuanya itu nggak ada yang sukses-sukses banget sih, nggak ada yang kaya raya.
yang kaya raya murid-muridnya, tetapi murid-muridnya yang begajulan, yang hidupnya malang melintang di jalan rata-rata itu jadi. Nah, jadi saya belajar, teman-teman saya, eee, kalau pengen sukses ternyata katanya harus brengsek dulu. Sebetulnya nggak boleh dicontoh, ya, tapi kehidupan yang di tengah hutan belantara begitulah yang membentuk kita, mengasah kita, sehingga kita punya daya juang. Nah, itu sampai satu ketika saya dipekerjakan menjadi employee di salah satu perusahaan Amerika yang cukup terkenal, IT. Cuman ya itu 18 tahun sebagai professional engineer, nggak ada yang berani gaji lebih gede saya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya, wah, berontak lagi, gimana caranya kalau saya mau kaya begini? Jadi ada kesempatan belajar, saya belajarnya bukan belajar tentang teori pelajaran lagi, tetapi bagaimana mereka bisa menerobos yang namanya, breakthrough seperti itu. Nah, jadi mulailah saya ikutin tuh edukasi-edukasi. Dulu mungkin teman-teman ada yang tahu MLM, MW ya. Nah, itu pertama kali saya ikutin network marketing tuh MW, di situ saya nggak ngerti dijeblosin temen, pokoknya ikut network 21, wah keluar duit, bayar segala macem. Tapi banyak sekali pelajaran hidup yang saya dapat justru dari training-training seperti itu, bukan dari pelajaran-pelajaran sekolah. Karena di training-training itu membentuk satu mindset, membentuk satu pola pikir yang, extraordinary. Nah, itulah pelajaran awal saya dapat ikut-ikut seminar-seminar seperti itu, sehingga membuat saya yang tadinya, eee, kuper istilahnya, nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak pergaulan interaksi dengan orang banyak, jadi berani berani ngomong, berani stand up, berani bicara segala macam. Nah, itu dimulainya tuh dari situ justru. Akhirnya saya punya punya kemampuan, mulailah saya melihat satu peluang-peluang, kira-kira peluang apa yang bisa saya ambil. Nah, dari situ saya belajar lagi bahwa kalau orang sudah kegencet, dia akan punya satu daya juang yang tinggi, kemudian setelah punya daya juang yang tinggi, dia akan punya kreativitas. Nah, kreativitas ini yang paling penting, kreativitasnya itu arahnya kemana. Dari situ barulah saya berpikir, wah, kalau dengerin ceritanya, motivator-motivator itu kan, kalau kamu pengen kaya raya, kamu harus punya nilai tambah dan nilai kali. Belajar lagi nilai tambah apa? Saya waktu di kantor menjadi karyawan, nilai tambah saya ya, saya pengen, biasa ya, menjilat lah bahasa kasarnya. Pengen kelihatan di mata manajemen itu, eee, kelihatan wow gitu loh. Supaya apa? Saya bisa naik gaji. Nah, itu salah satu nilai tambah, value added yang kita punya. Nilai kali berarti kamu harus punya perkalian yang banyak, jangan kali satu. Selama kegiatan kamu bergantung sama kamu, itu kali satu namanya. Mau profesi apapun, dokter kek, pilot kek, pengusaha kek. Buka warung tuh pengusaha loh. Tapi kalau tidak memiliki perkalian, artinya bergantung sama dia, ya sama aja, kali satu juga. Gitu. Yang dimaksud kali banyak, perkaliannya apa? Mungkin punya employee, punya mesin, ya kan? Kayak tambak misalnya. Beli satu pasang ekor ikan, beranak, bertelur, itu bisa ribuan. Jualnya berarti kali ribuan. Itu namanya perkalian. Nah, dari situ mulailah saya merintis perusahaan. Kalau gitu saya mau bangun satu perusahaan. Siapa tahu satu hari nanti saya bisa mempekerjakan sekian banyak orang. Perkalian saya di situ. Gitu. Nah, itu awal mulanya saya membangun usaha itu ya karena kegencet tadi. Kegencet, kemudian saya nggak mau miskin, saya bekerja dengan belajar untuk bisa lebih supaya dinilai lebih oleh atasan saya. Setelah udah mentok nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu,
pernah James Quick juga ada ngomong, kalau kamu gagal di satu tempat, kemudian kamu resign, pindah kemanapun sampai kapanpun kamu akan gagal, ya kan? Tapi kalau kamu mau pindah, kamu harus sudah mencapai titik paling tinggi, udah mentok, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa berkarir lagi, berkarya lagi, nah kamu pindah. Itu baru benar. Nah, itu membangun karakternya di situ. Tapi kebanyakan dari kita biasanya, gagal maunya pindah-pindah mulu. Giliran sudah enak, karirnya udah enak, "Lu gila kali ya suruh gua pindah, gua udah posisi kayak begini." Padahal mentok di situ-situ aja. Nah, itu kebanyakan orang. Nah, dari sini saya belajar banyak tentang kok kiat-kiatnya orang sukses ini kayaknya di luar nalarnya orang normal deh. Makanya orang sukses selalu punya pola pikir berbeda. Dia nggak ada masalah di depan, maka dia create masalah supaya tercipta peluang. Tapi orang yang sulit sukses, dikasih peluang apapun dibikin masalah. Sebentar bilang, "Aduh saya nggak punya waktu, saya kegiatannya udah full, ngurus anak, ngurus suami, jadi karyawan, udah dari pagi sampai malam, nggak bisa ngomong lah, nggak bisa cerita, nggak punya temen." Everything jadi masalah. Nah dari situ saya berpikir gimana caranya saya pengen ikut yang sukses, saya nggak mau ikut yang biasa-biasa. Karena teman-teman saya rata-rata kebalikan daripada orang sukses. Jadi sampai terbentuknya satu perusahaan, ya karena dorongan nggak mau miskin tadi, kegencet tadi, gitu. Wah, menarik nih kok. Jadi dari sebuah eh, kehidupan yang dijalanin sama Ko Yohanes, yang benar-benar masa kecil yang pahit, yang benar-benar nggak enak, akhirnya Pahit membuat banget itu. akhirnya memotivasi, memberikan sebuah motivasi di dalam dirinya Kojo, sehingga aku pengen maju, aku nggak pengen ada di titik di mana aku rendah di dalam hidupku gitu ya. Jadi istilahnya sebuah tombol itu kalau kita pengen melejit itu memang harus di-push dulu ke bawah, ditekan dulu ke bawah, baru dia bisa melejit ke atas Betul, ya kok. Nah, terkadang betul, memang banyak orang itu menarik juga tadi yang Kojo bilang, banyak orang itu kalau kena masalah ataupun ada masalah, dia itu selalu punya alasan untuk menghindar, tetapi tidak mau menghadapi, bahkan menjadikan masalah itu sebuah batu loncatan. betul. Nah, jadi menarik banget. Nah, kok kalau boleh tahu nih, sampai saat ini kalau nggak salah Koko juga punya sebuah perusahaan IT ya, kalau nggak salah ya? Ya, jadi saya rintis itu perusahaan, distribusi untuk spare part IT, khususnya, server-server yang untuk di data center, tapi lebih spesifik ke spare part, dan itu Oh. distribusi untuk satu Indonesia. Hmm, berarti Mhm. dari background Koko dulu juga yang sempat jadi engineering ya, Kok, kalau nggak Engineer. salah? Iya, Engineer, heeh. iya, Jadi engineer. kemudian dari pengalaman itu Koko membentuk sebuah perusahaan ya. Nah, Kok boleh tahu nggak, gimana sih Koko kok bisa milih membuat sebuah perusahaan, IT akhirnya gitu? Apakah berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari apa nih Koko tiba-tiba bisa terpikir? Sedangkan kan sebenarnya banyak banget nih peluang-peluang usaha lain yang bisa dikerjain, kenapa memilih itu gitu? Satu kondisi waktu itu karena berhubungan dengan pekerjaan, jadi saya melihat peluang. Seringkali saya sebagai engineer itu kalau di dalam perusahaan IT itu, jadi bumper. Jadi sales tuh kan namanya sales kan ya belajar nggak perlu pinter-pinter kulitnya aja udah cukup. Yang penting ngecapnya kan. Jago banget sales ngecap sampai dapat PO. Begitu sudah dapat PO, implementasi kita yang kalang kabut, engineer yang dimaki-maki sama end user, sama customer. "Kok bisa ya lu order kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu." Sedangkan kita kan menjual satu solusi integrasi gitu loh, integrated solution. Tapi setiap kali ada project itu mau diimplement, kurang ini, kurang itu. Atau ketika sudah berjalannya waktu,
out of maintenance, out of warranty. Ketika Indonesia ini kan kalau nggak hancur lebur, nggak bakalan diganti. Jadi harus sampai hancur, sehancur cur, baru budgetnya ganti gitu loh. Kalau di luar negeri 2 tahun, mereka sampai 3 tahun, walaupun peraturannya 5, 6 tahun sampai 7 tahun, tapi mereka 2 tahun biasanya mereka renewal, peremajaan, ya kan, dia ganti hardware-nya. Tapi kalau Indonesia enggak. Nah, sedangkan garansi itu kan 3 tahun. Jadi kalau sudah out of warranty, kerusakan spare part mereka, mereka kalang kabut, sedangkan sales-nya itu selalu, mau menciptakan uang baru. Jadi mereka menawarkan upgrade, ganti segala macam, sedangkan customer punya budget nggak ada. Nah, dari situlah saya melihat satu peluang, kalau sudah out of warranty, spare part-nya berarti kan harusnya masih bagus, cuman nggak bisa dijual karena regulasi distribusi. Nah, dari situlah saya mulai klik, wah kalau saya bisa supply, saya bisa tahu customer mana yang udah nggak dipakai, atau saya punya sumber di mana yang bisa mengadakan spare part ini, yang install kan saya juga. Berarti aman dong. Nah, di situlah saya mulai coba menawarkan, "Pak, kalau rusak, saya punya spare part-nya." Ya kan? Nah, jadi saya mulai masuknya dari situ. Mengisi kekosongan gap antara, regulasi dengan, eee, apa namanya, demand yang ada kuat sekali. Nah, jadi saya isinya di situ. Juga beberapa item yang memang sales saya juga kelimpungan carinya, cari barangnya nggak ada, sedangkan needs-nya saya udah dapat customer kalau mau beres konsepnya harus tambah ini, tambah ini, tambah itu ini. Nah, jadi saya melihat di market. Kebutuhan market seperti apa, saya akomodir, prinsipnya sih seperti itu. Tapi bukan berarti saya, mendua, bahkan lucunya perusahaan tempat saya kerja akhirnya beli produknya dari saya. Karena mereka secara regulasi perusahaan nggak menjual itu, tetapi integrasinya butuh itu. Daripada kamu beli di luar dimahalin, saya tanya, "Kamu beli di tempat lain cari gimana?" "Oh, harus order di Amerika lah, begini-begini, mahal." "Ya udah saya ada, kamu mau beli nggak? Harganya sekian," which is itu 40% lebih murah daripada dia beli dari luar dan inden. Jadi kekosongan itulah yang saya isi lama-lama, ya puji Tuhan, Tuhan kasih berkat, orderannya cukup intens, jadi bisa berkembang. Akhirnya karena sudah terlalu itemnya terlalu banyak dan udah mulai angkanya cukup gede, beberapa perusahaan minta PKP. Jadi 2006 saya PKP, gitu. Wow. Melihat Berat, melihat needs di mm-mm, market, poinnya betul, itu. betul, betul. Berarti dulu yang Koko awalnya hanya seorang pekerja ya, employee. Ya, Nah, kemudian merubah mindset-nya dan melihat kebutuhan market yang ada, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan akhirnya punya bisnis sendiri ya, kok. Wow, luar biasa nih. Ini sebuah motivasi yang luar biasa, di mana kita nggak boleh puas cuman memang kadang-kadang orang pengen maju itu rada males gitu ya, merasa nyaman, udah ada di comfort zone-nya, merasa udah cukup lah dengan gaji sekian gitu kan. Dia nggak pengen maju lagi sehingga menghambat pertumbuhan dari pribadi tersebut ya, kok. Nah, betul. eee, kalau Koko bisa, ngasih nggak, eee, sebelum Koko punya perusahaan IT ini pasti Koko juga pernah mencoba nggak, pekerjaan-pekerjaan lain dulu? Maksudnya dijajal dulu, dicoba-coba dulu sehingga menemukan, "Oh ya ini nih pas buat aku," gitu. Pernah nggak kayak gitu Oh atau Koko banyak, langsung? Nah, coba Kok banyak. ceritain. Dari mulai gini, tadi kan basic-nya adalah kebutuhan. Saya butuh makan, gaji nggak cukup, ya kan, maka apapun saya kerjakan selama itu halal pokoknya kan. Ya dari mulai jualan jagung brondong, jualan, permen Yupi yang gagal produksi, itu sempat saya jalanin juga itu, keliling itu, dari kantor ke kantor. Tapi
balik lagi saya harus menjual itu hanya di luar jam kerja, ya kan. Sampai jualan bra aja saya pernah istilahnya. Jadi memang memang semua saya lakukan pekerjaan itu. Jadi agen asuransi saya pernah, ikut berbagai macam MLM yang ditawarin saya pernah. Bahkan sempat saya bikin money game tahun berapa ya? Tahun 96 ya 96, 95, 96 itu 97 lah, 96, 97 saya udah bikin money game dulu zamannya e-gold. Jadi mata uang yang currency yang digital currency yang diperdagangkan dulu e-gold namanya. Nah itu sempat saya bikin money money game-nya dengan base servernya di Emirates, di Timur Tengah sana. Nah, tapi ya itu akhirnya karena keterbatasan kemampuan saya di IT, itu di-hack lah segala macam. Kala itu sih saya udah megang duit puluhan ribu dolar untuk yang saya puterin di tahun-tahun segitu, tapi hilang begitu saja dan jejak digitalnya semua hilang karena saya, pakai pakai servernya tuh bukan server sendiri. Jadi saya puter-puter. Nah itu sampai segitunya. Tapi kembali lagi, kalau saya hanya menjalankan seperti itu, maka saya nggak punya sesuatu yang fix. Kalau saya dengan membangun satu perusahaan yang pasti, kan kredibilitasnya kan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting. Bukan berarti kalau pedagang satuan begitu nggak bisa dipertanggungjawabkan, enggak. Cuman secara skala klasifikasinya tuh beda punya PT sama sama dagang biasa. Nah, itu yang memutuskan saya akhirnya, wah ini harus PT kalau kayak begini, karena kan saya mau besar. Kalau mau besar harus harus jangan tanggung-tanggung, tapi kalau cuman ngikutin begitu-begitu aja, bukan berarti, eee, agen asuransi juga nggak bagus. Enggak, saya jadi agen asuransi dari 2001 kalau nggak salah, 2002 itu sudah mulai ditawarin jadi agen asuransi di Prudent lah dulu, terus pindah ke Allianz, sampai 2008 terakhir, sampai saya masih kerja pun saya masih jalanin gitu. Tapi pilih 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 pilih, jalanin perusahaan sendiri tetap lebih lebih ini dong, lebih bergengsi gitu loh. Dan biar gimana pun ini cikal bakal yang bisa saya turunkan. Jadi saya lebih prioritas ke sana. Pengalaman mah banyak sih kalau kalau nyoba-nyoba, cuman nggak ada yang jadi sih. Sampai trading-trading, trading option, trading forex, trading macem-macem lah. Kita kita coba coba segala cara karena sifat manusia di Indonesia itu karena daya, apa apa ya namanya, eee, pendapatan per kapitanya rendah sekali, biaya hidupnya tinggi, gaya hidupnya tinggi, mau nggak mau haus akan instan. Wah, pengennya cepet nih, pengennya cepet. Nah, salah satu yang mendorong saya bikin money game di tahun 90-an itu ya karena needs-nya orang-orang ini kayaknya kalau ditawarin, yang gampang, itu pasti cepet banget tuh, gitu loh. Tawarin $1, bunga 1% tiap hari, ya kan. Nah, kerjaannya kalau malam-malam kirim dana, distribusi, kayak gitu-gitu, bikin skrip. Nah, itu seneng banget tuh mereka, gitu. Jadi, dari situlah akhirnya berkembang berkembang berkembang, nah mati, hidup, ganti sana sini. Terakhir saya pikir, "Ah, sudahlah ini jangan-jangan nggak berkah kali ini saya main beginian." Makanya sial melulu. Begitu tekunin yang perusahaan sendiri, bener jadi, gitu loh. Mungkin dari situ. Ya, ya. Kok menarik ini kok. Jadi, dulu Koko, melihat sebuah kebutuhan di masyarakat bagaimana orang itu pengen cepet dapat duit ya, instan ya, pengen gampang, Pasti. itu sifat manusia ya kok pada umumnya ya. Iyalah, kita nggak usah munafik, sama saya juga gitu. Pengennya gimana caranya gampang, santai, tapi dapat duit ya cepet dan besar ya kok. Nah, Betul.
ketika Koko menjalani sebuah usaha, untungnya kan Koko yang membuat nih, IG, e-gold-nya itu kan Koko yang buat money game Oh itu kan? bukan, e-gold-nya bukan saya, e-gold-nya itu internasional, cuman Oh. program money game-nya saya buat dengan base currency-nya e-gold dulu. Oh, oke. Jadi yang waktu Koko Heeh. membuat 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 games-nya itu, nah waktu Koko buat itu, apa bedanya dengan bisnis konvensional yang saat ini sedang Koko jalanin? Itu perbedaannya apa? Kan sekarang ini lagi marak banget kan yang istilahnya bisnis itu Mhm, dengan gampang istilah-istilah zaman sekarang trading lah, robot trading lah, terus, banyak mhm, macam kan money game di dalam kan. mhm, Yang, mhm, banyak juga sehari udah bisa dapat berapa juta gitu kan. Kelihatannya mhm, wow mhm, gitu kan, cepet banget mhm, dapat duitnya. Tapi resiko-resikonya kita juga tahu cepet dapat duitnya, tapi juga cepet, eee, kaburnya, kan gitu ya. betul. Nah, tetapi dari sisi Koko sendiri yang membuat, perusahaan tersebut, dibanding dengan Koko membangun sebuah perusahaan konvensional, sebenarnya enak mana sih, membuat perusahaan yang seperti itu robot trading atau, membuat sebuah perusahaan konvensional biasa yang jelas-jelas nyata, tetapi lebih ribet menurut kita ya? Mhm. Karena kan kalau kita konvensional itu kan kita benar-benar, harus jelas semuanya. Entitasnya Heeh, jelas. entitasnya jelas, betul. Nah, kalau yang seperti Heeh. itu kan yang penting orang tahu hasilnya aja. Kalau secara sebelum kasusnya Net89 dan lain-lain, Hendra apa namanya, Hen apa, yang kemarin ketangkep itu ya. Nah, itu belum ada undang-undang yang menyudutkan seperti itu. Jujur enakan bangun bisnis begituan. Saya operate dari satu layar aja gitu loh. Karena bagi kami dulu waktu sebagai programming kan, saya nggak mau repot. Saya cuma butuh satu layar, di mana satu layar itu hanya menampilkan 2 tabung misalnya. Informasi tabung A adalah uang masuk, informasi tabung B adalah uang keluar. Jadi pay in sama pay out-nya itu prosentasenya berapa. Sedangkan saya tinggal kasih limit 30% buffer saya, kalau sampai hit pay in-nya di 30%, sedangkan pay out-nya lompat, udah shutdown aja sistem, lari selesai. Kalau sekarang nggak bisa lari kita. Artinya sebagai pemilik, ya saya 30% kabur, saya masih bisa punya modal bikin sistem baru, gitu loh. Jadi nggak ada ininya, cuman damai sukacitanya nggak ada. Yang kena korban kan banyak, ya kan. Karena basically yang seperti itu semuanya adalah uang orang baru dipakai untuk bayarin uang orang lama yang kita janjikan misalnya sehari 1%, 2%. Yang membedakan dengan konvensional komoditinya ini komoditi yang virtual atau komoditi yang real. Kalau saya bisnis konvensional kan barangnya jelas spare part server dipakai 3 tahun, 2 tahun masih oke misalnya, ya kan. Barangnya masuk, import semua dokumen lengkap, kemudian instalasinya jelas dan saya bisa pegang barangnya, gitu. Tapi kalau yang sejenis program HYIP seperti itu, HYIP itu kan, high yield investment program ya. Nah, biasanya yang kayak gitu-gitu kita cuman based on kecap di mulut aja, dan biasanya kita cari lingkungannya yang haus akan, duit cepet, yang seperti itu marketnya ya. Yang kalau kita udah punya network seperti itu, ya berarti kita distribusi ke bawah udah enak sebetulnya. Kita yang di atas kalau loss ya udah tahu sama tahu, lu kan dapat dapat bonus sponsor, bonus apa dan lain-lain. Nggak usah pusing ya. Jadi bedanya kalau dulu disuruh milih, belum ada peraturan macam-macam dari pemerintah, paling enak bikin begituan. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam, enak itu nyantai, nggak ada pajak-pajakannya, ya kan. Terus udah gitu, apalagi saya mainnya kan di luar negeri, bukan di sini. Jadi marketnya market luar, lu mau cari gua di mana, istilahnya gitu.
Nah, kalau sekarang ya enakan bikin perusahaan legal lah, bangun tidur nyenyak gitu loh, walaupun nggak ada orderan tapi minimal gue nggak disumpahin orang, prinsipnya itu. Komoditinya yang membedakan, bisa dipegang sama virtual itu beda, dan itu Betul, betul. semua hanya permainan aja kan. Ya, ya. Jadi kalau yang virtual itu memang, bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Ya, selama kita belum withdraw, ya belum jadi duit, ya apa yang mau dipegang, nggak ada, Iya, betul, hanya betul. digital aja. Betul, betul. Bukan berarti kita nggak bisa sukses, bisa, banyak Mhm, orang sukses di sana. mhm, mhm. Iya, iya. Eee, Koko kan punya bisnis konvensional nih. Pasti pada awalnya Koko memulai bisnis itu tidak semudah kan orang-orang sekarang cuma melihat, "Oh ya sekarang Ko Yohanes ini pengusaha yang sukses besar," ya kan. Tetapi membangun dari awalnya itu kan, penuh dengan suka dan duka gitu. Nah apa sih, yang bisa kita pelajarin dari setiap perjalanan pembangunan sebuah usaha dari nol hingga sampai sekarang Koko bisa menjadi seorang pengusaha yang cukup sukses di bidang itu. Dari dulunya nol mulai sampai sekarang gitu. Apa sih kok perjalanannya, suka dukanya, kiat-kiatnya itu apa aja sih gitu? Oke, sebetulnya ada 2 segmen yang mungkin teman-teman juga harus pahamin. Yang pertama, saya menganut, sebenarnya bukan segmen sih, bahasanya, apa ya lebih tepatnya, gini, ada satu kondisi kalau menjual satu produk yang unik, itu kita bisa make money banget. Pernah denger gitu nggak? Ya kan, karena nggak ada pemainnya, which is itu saya lakukan di awal. Dari awal saya membangun usaha ini yang unik contohnya ya spare part semua jual, tapi trennya dulu menjual spare part bekas, spare part, refurbish itu dulu belum tren. Jadi saya memulai itu, di mana orang nggak tahu, kebetulan saya punya keahlian sebagai, engineer untuk implementer, ya berarti dari mulai desain sampai implement saya yang kerjain semua. Maka saya tahu kebutuhan orang, ini bisa make money nih, padahal barang second. Nah di situ, yang namanya, zaman dulu, itu naga jadi cacing beneran. Itu lebih lebih enak daripada investasi, biasa, istilahnya modal 100 jual 2.000 kayak gitu. Kayak main trading itu, apa namanya, penny stock. Dulu saya paling demen main trading tuh option penny stock, yang harganya 0,0000000 sekian, sekali beli hitungan 2 3, 15 menit, nggak sampailah 2 3 menit lah. Kadang-kadang itu bisa boom $4.000, seperti itu. Nah, itu main penny stock. Nah, ini juga sama, beli $100, jual $2.000. Itu saking mantepnya karena kita jual brand, ya di situ. Tapi ada orang yang menganut pelajaran yang, saya dapat lagi, kalau mau bisnis itu harus satu produknya dibutuhin banyak orang. Kalau tadi yang unik, pasti komunitas tertentu yang butuh. Memang kita sekali kesot bahasanya mungkin ya sekali gorok istilahnya bisa gede, kayak jual mobil Tesla kan komunitasnya nggak banyak. Tapi sekali margin mantep gitu, mungkin bisa ngidupin 2 3 tahun operasional, satu mobil aja. Nah, tapi ada yang menganut, "Saya nggak mau, yang cari yang unik-unik di mana marketnya nggak banyak." Maka menganut sistem carilah produk yang dibutuhin semua orang. Kemudian carilah produk yang habis dipakai, yaitu consumable. Makanya di dalam bisnis saya pun saya masukin produk yang kontinuitasnya tinggi, yaitu consumable yang dijual pita pita kaset, pernah dengar nggak? Nah, pita kaset sampai hari ini saya masih jual, saya pegang distribusinya, itu brand HP IBM untuk di data center juga. Semua perusahaan gede-gede kalau backup itu ke-tape datanya, ke pita kaset. Nah, itu saya supply itunya. Selain unik, tapi dibutuhkan orang banyak, ketika di backup, nggak perlu dipakai lagi sampai ada pemeriksaan.
Kalau diperiksa pajak lah, diaudit lah, atau kena virus, kebakaran, disaster, nah mungkin butuh perangkat baru, di-restore datanya dari situ. Jadi mostly apa yang saya jual itu nggak pernah kembali ke saya. Jadi mereka beli, pakai backup, simpen di lemari 5 tahun, 7 tahun nggak ada masalah, hancurin pakai traktor, selesai urusan sampai situ. Jadi begitu dibeli udah selesai urusan saya, sampai rutinitasnya seperti itu. Nah ini yang unik tetapi kontinuitasnya tinggi. Tapi kalau yang menganut sistem, oh saya maunya yang habis dipakai tetapi dibutuhin masyarakat luas. Apa? Satu, misalnya makanan. Paling cocok bisnis makanan sama minuman tuh F&B, ya kan? Karena dibutuhin oleh kita manusia sekian banyak. Bisnis apa lagi? Contohnya mungkin kurir, ekspedisi. Sekarang semua orang butuh kirim sana, kirim sini, apalagi 2 tahun terakhir Covid itu kan kita benar-benar nggak bisa mobilitas, hanya kurir-kurir itulah yang berani mati, istilahnya jalan terus mengakomodir kebutuhan kita. Nah, itu bisnis paling kencang tuh sekarang menguntungkan kurir misalnya. Terus bisa juga, bisnis tentang, yang dibutuhin masyarakat secara luas, selain itu ya farmasi misalnya. Pernah nggak lihat rumah sakit tutup gara-gara nggak ada pengunjung sama sekali? Nggak ada tuh. Berarti apa? Kalau bisnis farmasi udah pasti marketnya luas karena nggak pernah ceritanya ada orang sakit berkurang di dunia ini. Apalagi di Indonesia, makanannya enak-enak semua. Manis, asin, santan, minyak-minyak, 40 tahun ke atas semua rata-rata kalau dicek merah rapotnya kok, nggak mungkin enggak. Karena pola hidupnya demikian, terus olahraga nggak pernah, udah gitu, ditambah lagi dengan pendapatan per kapita rendah, stres kerjanya, ya kan. Disuruh cepet-cepet balik ke kantor, makan buru-buru 2 3 suap, kerja lagi. Nah, itu menyebabkan metabolisme rusak otomatis tuh. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang setiap orang yang kita temuin pasti butuh itu. Nah, itu di situ tercipta yang namanya sales tinggi, gitu. Jadi pola bisnis harus kita menganut ke sistem yang kita mau yang turnover-nya tinggi, sales-nya tinggi, repeat order-nya tinggi, atau mau yang unik, tetapi harganya bisa gorok leher, tapi dibutuhkan sama orang. Nah, ini satu satu keunikan yang teman-teman harus bisa bisa jeli dalam hal melihat sebuah bisnis. Karena kalau kita sampai salah salah kaprah untuk ngambil, ya kita buang-buang duit, buang-buang waktu, seperti itu. Tapi ada juga pola-pola bisnis, contohnya bikin F&B. Sekarang kan lagi marak tuh kafe-kafe di mana-mana. Nah, di situ teman-teman harus punya pertimbangan juga. F&B itu orang Indonesia khususnya itu cepat bosen kalau berdasarkan, surveinya saya. Sekarang lagi tren bubble, baru setahun, nggak sampai setahun deh nggak ada yang ngantri bubble. Kalau di luar negeri sampai hari ini antri. Sampai hari ini antri. Tapi di Indonesia trennya udah beda. Nah, kalau udah kayak begitu bisnis-bisnis F&B ngeri-ngeri sedap. Selain saingannya banyak, bosen orang. Jadi ada pertimbangan teman-teman harus masuk pertimbangkan itu juga kalau memang mau bisnis F&B. Nah, ini sering kali terjadi semua bisnis yang kita ambil, tapi kita nggak pernah tahu garis finishnya. Nah, ini yang menariknya. Kita mau coba kebablasan. Contoh, ini waktu pandemik nggak pernah keluar nih, ibu-ibu paling demen nih masak, bikin kue. Pasti pasti nggak ada kegiatan mulai tuh. Nah, ketika kegiatan itu ternyata dia posting, dia iseng, taruh di PP, nggak niat jualan, cuma seneng aja kreasi sendiri. Ternyata ada yang kepo. Ada yang mulai ping, ya kan, "Berapa tuh, Jeng, harganya? Wah, dijual nggak gini-gini?" Bingung galau mau jual enggak,
mau nggak jual sayang, akhirnya diputuskanlah jual. Nggak lama open PO. Open PO sehari, 2 hari, mulai malam minggu tambah rame, ya kan? Akhir bulan tambah rame, ada momen-momen hari besar tambah rame, nggak terasa. Tiap kali diajak pergi, tanggung, gua nggak bisa, ini lagi ada pesanan. Ya kan? Nggak terasa tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah mau jalan 3 tahun, diajak temen nggak pernah bisa. Wah itu ngeri banget tuh. Itu sama aja kayak waktu dulu saya baru mulai merintis usaha di toko. Ya udah kayak di penjara pribadi aja, kita kalau punya toko kan, kalau kita tinggal salah, nggak ditinggal, boring, ya kan. Tapi kalau kita mau tinggalin, selalu ada aja, mulai pelanggan datang lah, nanya-nanya, entar takutnya ditelepon segala macam. Jadi, apalagi kalau Sabtu Minggu, kalau ada di mall kayak saya dulu, wah itu susah banget keluar. Kalau di IT Mangga 2 itu hari Sabtu Minggu waktunya orang shopping kan, habisin duit terus kita tutup, lucu aja. Itu satu-satunya awal-awal mungkin ya dulu waktu di Harkomas jadi, ya saya toko yang kalau Sabtu Minggu tutup itu. Orang lain Sabtu Minggu buka, nggak mau pulang, saya Sabtu Minggu tutup, lucu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita ending-nya itu nggak bisa mengetahui itulah penjara pribadi yang sesungguhnya, di mana kita killing time hanya untuk di situ-situ aja. Kalau dihitung-hitung jualan makanan yang berdasarkan rumahan tadi segala macam, itu cuma hobi aja. Hobi tapi nggak sengaja menjadi satu bisnis dan itu malah killing time yang nggak produktif. Padahal kalau dia mau melangkah sesuatu yang lebih lebih baik, mungkin dia akan gunakan waktu itu bisa lebih efektif lagi. Tapi karena ketidaktahuan ending-nya kalau terima pesanan, PO-PO seperti itu, ending-nya kayak gimana sih? Ending-nya nggak ada waktu deh sama temen, sama keluarga, karena sibuk terus, makin ada hari besar, makin gila. Nah, kalau bisa, ikutin yang, Pak Tung Desem ajarin tuh, kalau kamu mau kaya, apapun yang kamu lakukan harus punya nilai tambah dan nilai kali. Bikinlah sesuatu yang punya perkalian. Mau bikin udah laku, bikin standarnya, SOP-nya. Untuk mengerjakan ini SOP-nya begini, SOP-nya begini, dan itu sehingga bisa diduplikasi. Jadi ada kita, nggak ada kita, itu running. Nah, yang penting tuh di situ. Jadi kita jangan terjebak dengan hobi, jangan terjebak dengan kalimat, "Oh, saya pengen bisnis yang sesuatu dibutuhkan oleh semua orang, terus habis dipakai dan, demand-nya tinggi." Tapi nggak taunya kita terjebak dalam waktu tadi. Nggak terasa 5 tahun, 10 tahun kita berkecimpung di situ, nggak bisa kemana-mana, nggak taunya udah sakit-sakitan. Begitu kita punya uang banyak, waktu sudah mulai ada, temannya udah hilang semua. Nah, itu kiat-kiatnya mungkin teman-teman untuk bisa memilih bisnis, core-nya adalah apa yang dibutuhkan masyarakat banyak, kemudian habis dipakai, itu akan tercipta sales. Itu udah hukum ekonomi di situ, gitu. Nah, wah ini banyak banget nih yang bisa kita ambil pelajarannya dari sebuah pengalaman Kojo. Ko, kita kan tahu kalau membangun sebuah perusahaan itu kan nggak gampang ya, nggak cuman kita bicara tentang sales juga ya, tapi bagaimana kita Mmm, juga harus bisa mengatur, eee, manajemennya ya, Ko, ya. Nah, betul, dari waktu awal Koko itu, tadi yang saya tangkap dari apa yang Koko bicarain itu pada saat kita mhm mau membangun sebuah perusahaan, kita harus mhm, tahu kebutuhan market dulu, kemudian kita harus tahu ending-nya itu kita mau kemana, harus tahu betul tujuannya. Nah, betul perusahaan ini mau dibuat kemana. betul Nah, tapi dalam perjalanan itu kan, butuh nggak cuman yang namanya sales aja ya. Nah, waktu betul. Koko memulai itu bagaimana cara Koko membangun manajemennya sehingga perusahaan itu bisa running dengan baik, Ko? Yang pertama,
paling gampang adalah copycat. Copycat, kita kan sebagai employee kan kita tahu rules-nya. Apalagi kita employee, berarti kita kalau sudah pernah jadi employee, kita tahu kita kalau mau nyurangin perusahaan gimana, ya kan. Berarti kita kalau membuat satu rules pun ya kita berkaca atau berdiri sebagai employee gimana nih ngakalinnya, maka kita bikin rules di situ. Jadi copycat itu udah paling gampang, termasuk dalam hal apapun menurut saya, ya saya menganut, eee, logik filosofi saya sendiri sih mungkin ya. Penemu mobil siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ford ya, penemu Ford, mobil. Tapi di market kita yang paling terkenal mobil apa? Toyota. Nah, bukan penemu Toyota, tetapi dia cuma follow aja copy. Nah, jadi kita juga sama, kalau mau bisa ngatur manajemen, kebetulan saat itu karena saya lagi jadi employee, maka saya copy gitu loh di perusahaan saya, oh rules-nya begini nih, oh begini, oh begini. Terus menentukan sikapnya, misalnya saya mau bikin perusahaan ini ending-nya adalah saya mau distribusi untuk partner aja. Karena kalau saya masuk ke user, saya nggak tahan, apa namanya, eee, entertain-nya lah, kemudian harus nanti dari pos ke pos tuh under table-nya tuh. Wah itu saya nggak tahan, saya nggak punya kapabilitas ke sana, nggak punya, cukup manpower juga yang harus saya gaji hanya untuk mondar-mandir nungguin dia ngelobi, saya nggak mau seperti itu. Saya udah tahu kejadian yang ada di perusahaan tempat saya kerja bisa begitu, maka saya menghindari ke sana. Lalu saya rubah, saya nggak daripada saya tidak melakukan terus malah saya nggak dapat order, lebih baik saya rubah segmennya, segmen marketnya. Harusnya saya jual ke end user mungkin akan lebih make profit, tetapi karena saya nggak kuat di situnya, saya nggak mau paksain, saya segmennya udah saya ke partner aja. Toh ending-nya barang saya kejual nyampe ke user itu juga, cuma saya bagi-bagi rezeki aja, saya nggak mau makan margin semua, saya ambil margin tipis, tapi saya bikin mitra saya, partner saya happy, gitu. Nah, dari situ juga bisa kita, eee, istilahnya membentuk satu perkalian. Jadi kita pakai kaki tangan, dealer, reseller, seperti itu. Nah, untuk belajar itu memang idealnya sih sekolah, sekolah bisnis, bisnis manajemen. Makanya kan kalau kita di employ itu nggak mungkin kita dari satu spesifikasi keahlian tertentu bisa lompat langsung jadi manajer, jadi GM, jadi direktur. Itu prosesnya pengalaman yang bertahun-tahun untuk bisa lompat ke sana, nggak bisa dalam waktu sekejap 1, 2 tahun terus lompat jadi GM gitu loh. Dengan keahlian yang berbeda secara profesionalismenya, bekerjanya. Saya dari engineer, jadi GM berat, manajemen skill saya kan nggak ada. Karena dalam hal berbisnis polanya kan itu harus menganut satu sales sales, skill-nya kita. Kedua, bagaimana kita handling objection atau kita punya, eee, kita bisa handle kita setiap, apa, pertanyaan tentang produk yang kita mau jual. Kemudian kita ada istilahnya tuh, law apa ya, law of attraction. Itu juga penting menentukan law of attraction itu jadi ibaratnya kayak satu, apa ya, bahasa iman lah ibaratnya, kita keyakinan. Nah ini kadang-kadang kita juga dalam hal memulai sebuah bisnis, itu harus, punya satu keyakinan. Contoh, "Oh saya mau jadi bisnisnya besar untuk cover Indonesia." Maka kalimat-kalimat itu yang membawa aura kita untuk bisa kita tuh selalu punya ide, punya kreativitas itu untuk bisa membawa perusahaan itu keluar sebesar itu. Tapi kalau kita, gimana ya, kayaknya gua di sini-sini dulu aja deh, gua begini dulu aja deh,
yang penting masih bisa jalan, maka selamanya kita akan begitu karena nggak ada lagi keyakinan dalam berbisnis itu. Jadi kita harus bawa itu sebagai satu satu law of attraction, jadi kayak hukum alamnya lah. Mulut kita ngomong A, maka terjadilah sesuai imanmu, udah bahasa kasarnya gitu. Jadi kalau mau gede, ngomong gede gitu loh. Nah, itu juga mempengaruhi dalam hal kita menyikapi bagaimana mem-build satu bisnis. Kalau kita nggak punya keyakinan di bisnis itu, maka kita sulit berkembang. Karena yang membawa ketika kita sudah yakin, itu akan muncul satu ambisi, kedua ide. Kalau kita belum yakin sama apa yang kita kerjakan, ini nggak akan pernah ada. Ambisi sama ide nggak akan pernah ada. Masalah pelaksanaan, kita butuh network. Kita hidup di dunia ini nggak ada yang bisa kerjain sendiri. That's why kita butuh sosialisasi, berteman, berkumpul. Kita butuh network. Nah, ini juga satu pelajaran yang saya tangkap, orang sukses itu punya pola pikir dahsyat. Seperti tadi yang saya bilang, saya dapat, mindset ini, orang sukses itu nggak ada masalah, dia create masalah supaya tercipta peluang, ya kan. Berarti apa? Dia nggak pernah berpikir ini semua masalah. Nah, itu saya buktikan tesnya ini ketika saya seringkali mengikuti tender. Kalau tender-tender itu, coba lihat deh tender-tender. 90% peserta tender itu nggak ada hubungan pekerjaan bisnisnya dengan tender yang diadain. Apalagi tender-tender pemerintah. Nggak nyambung. General supplier, bener sih general, tapi kadang-kadang bentar ngerjain konstruksi bangunan, sebentar ngerjain IT, sebentar ngerjain support catering. Memang general, tapi ada sekarang kan makanya dibikin klasifikasi, KLU-nya apa perusahaan ini, PT ini, supaya apa, nggak makan semua. Tapi tetap aja yang masuk nggak ngerti tentang project itu, dia gain dulu gitu loh. Apa bukan gain dulu, win win the project dulu. Yes dulu. Ketika sudah dapat project-nya baru telepon, "Bro, gua ada kerjaan ini, lu bisa nggak? Lu nggak ada yang ngerti nggak? Ada channel nggak?" Itulah kita butuh network. Kalau kita nggak punya network, kita mati. Nah, orang sukses itu yes dulu, habis itu dia hubungin teman-teman. "Gua ada project ini." Jalan tuh. Tapi kalau dia nurutin dengan kemauan idealnya, oh saya bidangnya IT, berarti project yang saya tender harusnya IT doang yang saya bisa ambil, mati kita. Makanya orang sukses tuh apa aja dikerjain. Tapi kalau orang yang sulit sukses, mau dikasih kerjaan apa aja masalah, pasti masalah, dipermasalahin maksudnya. Nah, jadi untuk memilih satu bisnis, untuk bisa sampai, kita memulai mengembangkannya, kita nggak usah khawatir, saya nggak punya keahlian ini, manajemennya begini. Sebetulnya kita bisa hire employee, tergantung kita mau apa enggak. Kita bisa hire profesional, nggak mesti harus kongsi, kayak gitu-gitu. Kalau mau, ya. Ngapain kita repot-repot, iya kan? Betul betul kok. Jadi orang sukses itu biasanya dia yang create masalah ya. Iya, Betul. cari masalah, bikin masalah, maka bisa kasih, "Gue ada solusi nih." Contohnya orang bikin antivirus deh. Yang di-hire kan programmer hacker-hacker semua tuh, "Lu bikin deh virus, nanti habis itu kita bikin antivirusnya jualan." Vaksin tuh, ya kan, create dululah, 1 juta umat semua, seluruh dunia kena, nah jualan tuh vaksinnya, kaya raya tuh jualan vaksin. Jangankan jualan vaksin, jual maskernya aja kaya kok. Betul Gitu. betul kok, betul. Nah kok, eee, tadi Koko sempat, ngebahas tentang, kreativitas ya. Nah, kadang-kadang memang, orang-orang itu agak terutama orang
orang di era-era Indonesia ini kadang-kadang, rada males gitu, yang penting sudah ada di sini, saya sudah berusaha di sini, ya udah saya mandek aja di sini gitu. Mereka jarang mau untuk berkreativitas untuk membuat sebuah perkembangan lebih maju lagi. Nah,